Halo semuanya, pernah kepikiran gak sih di balik semua produk keren yang kita pakai setiap hari, itu ada mesin-mesin raksasa yang kerja non-stop? Nah, hari ini kita bakal ngupas tuntas soal dirijen dari orkestra mesin itu, yaitu Departemen Maintenance. Mereka ini nih pahlawan di balik layar yang bikin roda produksi terus muter. Coba deh, kita bayangin, setiap barang yang kita punya kan lahirnya dari pabrik. Pertanyaannya, siapa sih yang bikin jantung pabrik itu terus berdetak? Siapa yang jagain mesin-mesin super besar itu biar nggak ngambek dan mogok? Nah, itu dia. Jawabannya adalah tim maintenance. Oke, kita mulai dari peran paling dasarnya ya. Anggap aja departemen maintenance ini kayak dokter spesialisnya, mesin-mesin di pabrik. Serius deh, tanpa mereka, pabrik secanggih apapun itu cuma bakal jadi pajangan besi tua yang diam aja, gak ada gunanya. Nah, ini poin yang paling penting nih. Tim maintenance itu bukan cuma pemadam kebakaran yang datang pas ada masalah doang. Justru, misi utama mereka itu mencegah kebakarannya terjadi. Jadi mereka itu proaktif ya, melakukan perawatan preventif biar apa? Biar downtime atau waktu mesin mati itu minimal dan produktivitasnya maksimal. Coba lihat perbandingannya. Beda banget kan kayak bumi dan langit? Di satu sisi ada pabrik yang punya tim maintenance jago. Produktivitasnya gila-gilaan, mesinnya awet. Nah, di sisi lain, pabrik yang cuek sama maintenance, wah siap-siap aja mesin rusak melulu. Produksi anjlok dan duit habis cuma buat benerin yang rusak dadakan. Ngeri kan dampaknya? Oke, sekarang kita kepoin yuk. Kerjaan mereka sehari-hari itu ngapain aja sih? Apa yang sebenarnya dilakukan para penjaga mesin ini dari pagi sampai ketemu pagi lagi? Wah, ternyata banyak ya. Mulai dari yang rutin, kayak inspeksi, bersih-bersih, kasih pelumas, sampai ganti spare part yang udah dijadwalin. Terus, kalau ada mesin yang tiba-tiba breakdown, mereka yang langsung turun tangan buat diagnosis dan benerin. Gak cuma itu, mereka juga harus mantau terus kondisi mesin, ngurusin stok spare part, sampai nyatet semua kerjaan mereka. Komplit banget. Dan semua kerjaan seabrek tadi itu muaranya cuma ke satu tujuan besar, menekan downtime seminimal mungkin dan naikin performa pabrik. Nah, performa ini diukur pakai beberapa angka penting. Angka-angka inilah yang jadi rapornya tim maintenance. Penasaran? Yuk kita bedah satu-satu. Yang pertama ada OEE, singkatan dari Overall Equipment Effectiveness. Anggap aja ini nilai rapor utama buat mesin. Kalau nilai OEE-nya tinggi, artinya mesin itu kerjanya super efisien. Cepat, hasilnya bagus, dan jarang banget berhenti. Nah, inilah angka sakti yang dikejar-kejar tim maintenance setiap hari. Berikutnya, ada MTTR, atau Mean Time to Repair. Biar gampang, bayangin aja ini kayak kecepatan tim pit stop di balapan F1. MTTR ini ngukur seberapa cepat teknisi bisa benerin mesin yang rusak. Jadi tujuannya jelas, angkanya harus rendah mungkin. Makin cepat, makin jago. Nah, kalau tadi soal kecepatan perbaikan, sekarang kebalikannya. MTBF atau Mean Time Between Failures. Kalau MTTR tadi pit stop, MTBF ini soal seberapa tahan banting mesinnya. Jadi ini ngukur rata-rata berapa lama mesin bisa jalan terus tanpa ada masalah sama sekali. Di sini tujuannya adalah angkanya setinggi mungkin. Oke, dari kerjaan harian, sekarang kita naik level ke gambaran yang lebih besar. Karena kerjaan maintenance itu bukan cuma soal pegang kunci pas dan obeng loh, ada strategi dan pemikiran besar di baliknya. Nah, ini dia tanggung jawab strategisnya. Mereka harus pinter-pinter bikin jadwal maintenance bareng tim produksi dan engineering, biar produksi nggak keganggu. Mereka juga yang ngajarin operator mesin buat ngerawat mesinnya sendiri. Ini namanya TPM. Terus soal keselamatan kerja atau K3, wah mereka ini garda terdepannya. Plus mereka juga mikirin gimana caranya biar mesin lebih hemat energi. Ini udah bukan lagi soal teknis harian, tapi perencanaan jangka panjang. Tadi kita sempat sebut TPM kan? Itu singkatan dari Total Productive Maintenance. Ini keren banget karena TPM itu bukan cuma program, tapi udah kayak sebuah filosofi. Idenya simple tapi kuat. Semua orang termasuk operator mesin ikut ngerawat mesin. Jadi muncul rasa kepemilikan bareng-bareng. Kalau udah begini, masalah sekecil apapun bisa ketahuan dari awal. Jadi, buat jadi teknisi maintenance yang hebat, butuh apa aja sih? Ternyata nggak cuma jago ngoprek mesin loh. Yuk kita bongkar toolkit skill yang wajib mereka punya. Ternyata ada dua sisi nih yang sama-sama penting. Pertama, hard skill atau kemampuan teknisnya. Jelas harus jago soal listrik, mekanik, PLC, dan sebagainya. Tapi itu aja nggak cukup. Mereka juga butuh soft skill yang mumpuni.
Harus bisa mikir cepet buat mecahin masalah, bisa mimpin, kerja sama tim, komunikasinya jago, dan pastinya punya integritas. Jadi, teknisi hebat itu paket komplit deh. Nah, kita udah bahas semuanya nih, dari tugas sampai skill yang dibutuhin. Sekarang kita masuk ke bagian akhir. Coba kita lihat kualifikasi formal yang biasanya dicari. Siapa tahu ini tuh kamu banget. Biasanya nih, perusahaan nyarinya lulusan D3 atau S1 teknik mesin atau elektro. Terus, pengalaman kerja di manufaktur sekitar 2-3 tahun itu jadi nilai plus banget. Punya sertifikasi K3? Wah, itu bakal dilirik banget. Apalagi kalau kamu jago pakai software kayak AutoCAD atau CMMS AIRP. Itu keuntungan besar. Oke, setelah kita ngobrol panjang lebar, sekarang pertanyaannya buat kalian. Teman-teman, kira-kira berminat nggak nih buat jadi salah satu pahlawan di balik layar ini dan kerja di Departemen Maintenance? Dan pertanyaan lanjutannya, apakah kualifikasi dan skill yang tadi kita bahas itu cocok dan sesuai dengan teman-teman semua? Coba direnungkan. Kalau jawaban kalian iya, nah ini mungkin saat yang tepat buat ambil langkah selanjutnya. Karena industri manufaktur itu selalu butuh talenta-talenta baru yang jago. Kalau mau tingkatkan skill, langsung aja cek eduindustri.com. Terima kasih banyak udah nyimak ya, sampai ketemu lagi.